Inilah Radio Talk bersama Jasa Marga. Pendengar, tol Cengkareng Batu Ceper Kunciran telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo 1 April 2021 dan dioperasikan dengan tarif Rp0 sejak 2 April 2021 sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat khususnya pengguna ruas tol. Penerapan tarif akan dilaksanakan oleh PT Jasa Marga dan seperti apa rencananya? Kami akan bahas selengkapnya dalam Radio Talk kali ini. Saya Asrofi, inilah Radio Talk selengkapnya. Selamat sore, selamat bergabung dalam Radio Talk pendengar. Kali ini kami juga menyapa Anda yang sedang menyimak kami melalui siaran streaming di seluruh jaringan Radio El Sinta dan juga platform siaran streaming Radio El Sinta. Kami juga live, video kami ada di sosial media Radio El Sinta, termasuk di kanal YouTube kami. Silakan Anda akses saja untuk bisa menyapa narasumber kami. Yang hadir di studio ada 2 orang, namun juga ada 2 orang yang akan kami sapa melalui sambungan telepon. Saya sapa dulu yang sudah ada di studio. Kali ini kami harus berterima kasih kepada kedatangan tamu-tamu spesial yang datang bersama dengan kami. Ada guru saya, pengamat ekonomi, Pak Peter Abdullah. Pak Peter, selamat datang Pak Peter. Terima kasih, Mas. Jauh-jauh ke Joglo, Pak Peter. Nggak jauh kok, ada tol. Iya, betul. Karena hubungannya dengan tol juga. Ini yang paling spesial ini, Direktur Utama PT Jasa Marga Kunciran Cengkareng, Pak Dadan Waradia. Pak Dadan, terima kasih. Baik, Pak Asrofi. Kita harus kasih. sering berbincang karena tol ini dekat dengan kantor kami, Pak ya. Insya Allah, Cengkareng Kunciran. Siap. Gitu hanya ya. 2 kilo saja dari kantor kami Siap. sebenarnya. Di sambungan telepon, ini juga 2 narasumber yang sudah dikenal oleh pendengar Radio El Sinta, anggota BPJT Kementerian PUPR, Pak Mahbubullah Nurdin. Pak Mahbubullah Nurdin, selamat sore Pak Mahbubullah Nurdin. Selamat sore Mas Asrofi. Kabar baik ya Pak Nurdin ya? Alhamdulillah. Selamat Syukur. sore Pak Peter, Pak Dadan. Selamat sore, Pak Nurdin. Pak Nurdin. Ya, Ini kita juga kenalan juga dengan pendengar El Sinta, staf ahli Menteri PUPR bidang teknologi industri dan lingkungan, Pak Endra Saleh Atmawijaya. Pak Endra, apa kabar Pak? Selamat sore Pak Asrofi. Iya, Pak Endra pindah-pindah posisi terus ya di Kementerian PUPR ya Pak Endra ya. Iya, siap Mas. Iya. Salam untuk para pendengar setia El Sinta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mas Pak Indra. Selamat sore, Pak Indra. Tadi sudah kami buka di depan ya dengan informasi berkaitan dengan tol yang selama ini Anda sudah gunakan dengan tarif Rp0 dan tol ini ada tol Cengkareng Batu Ceper Kunciran. Cukup sangat aksesibel dari Cengkareng sampai nanti di Kunciran. Selama ini Rp0, namun kali ini akan ada penerapan tarif untuk Anda yang sudah mulai merasakan nyamannya tol tersebut. Saya ingin tahu Pak Endra dari Kementerian PUPR, mau dijelaskan Pak Endra mengenai penerapan tarif di tol ini kaitannya dengan bisnis jalan tol Pak Endra. Apa regulasi penerapan tarif tol dari Kementerian PUPR Pak Endra? Iya Mas Asrofi, sebetulnya betul yang disampaikan tadi bahwa tol Cengkareng Kunciran ini kan sudah dioperasikan sejak 1 atau 2 April 2021 ya, jadi sejak 7 bulan yang lalu dan ini masih belum diberlakukan tarifnya. Jadi pertama memang yang penting dari sisi regulasi bahwa jaringan tol ini adalah implementasi dari peraturan Presiden tentang proyek strategis nasional. Jadi proyek strategis nasional ini kan jalan Jakarta Outer Ring Road 2, jadi JOR 2. Jadi kita sudah punya di dalam struktur metropolitan Jabodetabek, itu kan sudah ada lingkar dalam kota ya, kira-kira itu 35 kilo, itu sudah lama ada ya, kemudian ada JOR 1, itu yang kita juga sudah nikmati, itu mulai dari Tanjung Priuk, kemudian sampai ke Taman Mini ya, kemudian ke Cakung, Cilincing ya, sampai ke Pantai Indah Kapuk. Nah, jadi itu JOR 1 itu 76 kilo. Nah, ini tol JOR 2 ini dari Cengkareng Kunciran itu 110 kilo. Itu sampai ke sana. Cengkareng Kunciran, Serpong, Cinere, Cimanggis, Sampai ke Bekasi Pak Endra. Iya, betul, sampai Cibitung dan Cilincing ya. Jadi itu 110 kilo. Jadi kita melengkapi struktur jaringan jalan di sistem metropolitan kita yang memang sudah sangat berkembang. Jadi ini adalah
lapis ataupun cincin kedua di luar ya. Jadi kalau cincin dalam kota, kemudian cincin luar pertama, ini cincin luar yang kedua. Jadi kunciran serpong. Jadi ini adalah perintah Bapak Presiden dan ini sudah kita implementasikan dan sudah berhasil dioperasikan sejak tanggal 2 April 2021. Nah, kemudian ini memang belum bertarif karena kita ingin melakukan sosialisasi dulu kepada masyarakat dan juga kita juga punya PPJT yang sebetulnya juga sudah cukup lama, 2008 PPJT-nya. Jadi perjanjian pengusahaan jalan tol itu sejak tahun 2008. Nah, ini kita tahun 2021 kita selesaikan. Memang tidak mudah karena membangun jalan tol di metropolitan tadi. Di beberapa tempat kita tidak bisa hindari struktur yang layang, sehingga tarifnya pun berbeda dengan apa yang biasa kita terapkan untuk yang sifatnya landed atau at grade ya. Jadi memang ini ada struktur yang layang sehingga memang secara struktur lebih mahal dan juga lebih complicated, sehingga ini mudah-mudahan tidak terlalu memberatkan bagi masyarakat Kota Tangerang yang memang sebetulnya sangat merasakan dampak dari keberadaan jalan tol ini. Jadi sekali lagi di Jakarta bagian barat ini juga sekaligus kita bisa mendorong pertumbuhan kawasan. Jadi kita melihat jalan tol ini kan perannya banyak. Jadi bukan hanya untuk akses transportasi, tapi juga dia untuk sarana pengembangan kawasan. Jadi di daerah selatan di Tangerang ya barat selatan ini bisa jauh lebih berkembang lagi, apalagi ini terhubung dengan bandara. Jadi kita bisa bayangkan sistem transportasi yang sekarang dari Cilegon Merak juga bisa disambungkan dengan keberadaan tol ini. Jadi kita sangat memudahkan, sangat membantu masyarakat untuk melakukan mobilitas, kemudian juga dari sisi waktu bisa jauh lebih efisien. Jadi kalau kita bandingkan antara waktu dan juga manfaat yang diberikan oleh tol ini, saya kira dengan tarif yang akan diberlakukan nanti dijelaskan oleh Jasa Marga, saya kira itu masih terjangkau dan juga masyarakat bisa menerima manfaatnya jauh lebih besar dari tarif yang dibayarkan tersebut. Ya, jadi ini salah satu seksi dari JOR 2 ya, lingkar di cincin kedua. Kalau Anda tahu cincin pertama di bagian tengah, agak dekat dengan Pondok Indah dan sebagainya. Kemudian ini cincin di bagian luarnya, berarti jangkauannya lebih luas. Sosialisasinya bagaimana Pak Indra berkaitan dengan penerapan tarif ini Pak Indra? Iya, jadi sosialisasi Mas Asrofi sudah kita lakukan sejak 7 bulan yang lalu. Jadi kita memang mengenal 3 tahap ya sosialisasi. Jadi sesuai juga dengan apa yang disampaikan oleh tim dari Sekretariat Presiden, memang untuk sosialisasi tol ini harus dilakukan secara bertahap, juga memperhatikan respon dari masyarakat. Yang pertama tentunya kita lakukan sosialisasi manfaat dulu. Yang tadi sudah dilakukan sejak 7 bulan yang lalu, masyarakat mencoba, kemudian juga dapat mengukur dari sisi waktu, biaya, dan juga dari sisi manfaat lainnya, bagaimana tol ini dimanfaatkan. Kemudian yang kedua, sosialisasi tarifnya. Jadi tarifnya ini nanti dijelaskan oleh Pak Dadan besarannya ya, sekitar 1.700 sekian per kilometer. Karena itu ada struktur layangnya dan juga di tengah kota, jadi memang beda dengan kalau kita membangun jalan tol di lahan-lahan kosong ataupun lahan-lahan yang memang bukan di dalam wilayah metropolitan, tentunya harganya juga akan beda. Dan bagian ketiga dari sosialisasi adalah sosialisasi waktu penerapan, dan hari ini kita adalah mensosialisasikan waktu penerapan dari tarif yang kita tentukan tersebut. Jadi memang kita ada 3 tahapan atau kita sebut dengan 3-step approach ya untuk sosialisasi tarif tersebut. Dan dari sisi tata kelola ini juga harus kita konsultasikan dari kepada para ahli, kemudian akademisi, kemudian juga unsur pemerintah daerah, asosiasi yang memang secara potensial ataupun sudah existing menggunakan jaringan jalan tol ini. Jadi memang dari sisi tata kelola juga kita harus penuhi prinsip-prinsip tersebut.
Ya, kalau orang bilang katanya daerah Tangerang adalah kepala naganya sudah dibentuk ya. Ini seksi pertama dari JOR 2. Nanti kami akan berikan ruang kepada pendengar Radio El Sinta yang mau tanya, silakan nanti hubungi kami melalui SMS dan juga WA. Nomornya sama, silakan Anda catat terlebih dahulu di 081 180 6543. Ada tol Cengkareng Kunciran yang Anda bisa akses ternyata. Tolnya bisa langsung menuju ke arah bandara, jadi memudahkan Anda beraktivitas, terutama mendukung kegiatan ekonomi kita sebagai masyarakat yang tinggal di metropolitan Jakarta. Nanti kami akan bahas lebih dalam berkaitan dengan apa langkah-langkah yang telah diambil oleh BPJT. Saat lagi ya, nanti Anda yang sudah mengirimkan pertanyaan ataupun juga memberikan tanggapan atau mungkin permintaan kepada Jasa Marga, boleh kok ya. Silakan di 081 180 6543. Jangan lupa pula untuk sapa kami di YouTube ataupun juga di sosial media kami melalui Instagram, dan Anda bisa langsung sampaikan saja komentarnya di kolom komentar yang sudah kami siapkan. Saat lagi kami kembali. Anda masih mendengarkan Radio Talk El Sinta News and Talk. Pendengar, Jalan Tol Cengkareng Batu Ceper Kunciran yang dikelola oleh PT Jasa Marga Kunciran Cengkareng, salah satu anak usaha Jasa Marga, akan menerapkan tarif pada 11 November 2021 pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Jalan Tol Cengkareng Batu Ceper Kunciran merupakan bagian dari jaringan Jalan Tol JOR 2 yang merupakan proyek strategis nasional sebagai salah satu alternatif dari dan menuju Bandara Soekarno-Hatta dan ke wilayah Jakarta dari kota Tangerang Raya. Sebagai gambaran untuk besaran tarif ruas-ruas Cengkareng Batu Ceper Kunciran atau tarif jarak tempuh, golongan 1 Rp25.500, golongan 2 dan 3 Rp38.000, golongan 4 dan 5 Rp51.000. Untuk mengetahui daftar lengkap tarif ruas Cengkareng Batu Ceper Kunciran yang akan diberlakukan pada 11 November 2021 pukul 00.00 waktu Indonesia Barat, Anda dapat mengakses kanal informasi resmi Jasa Marga Group di Instagram @official.jasamarga, @jasamarga metropolitan, atau Instagram PT Jasa Marga Kunciran Cengkareng atau JKC @jkc.official. Anda masih mendengarkan Radio Talk El Sinta News and Talk. Saya Asrofi bersama Anda kembali pendengar. Kita akan ajak Anda untuk mengetahui tol Cengkareng Kunciran. Selama ini Anda sudah menikmati dengan tarif Rp0. Akan ada penerapan tarif yang akan dilaksanakan oleh PT Jasa Marga. Saya ingin tahu dari BPJT berkaitan dengan tarif dan lain-lainnya ya di tol Cengkareng Kunciran ini. Saya ingin tahu dari Pak Nurdin, anggota Pelaksana Harian, anggota BPJT Kementerian PUPR, Pak Mahbubullah Nurdin. Bisa dijelaskan Pak Nurdin, apa saja yang harus dilakukan oleh Badan Usaha Jalan Tol terkait dengan penerapan tarifnya, Pak Nurdin? Baik, terima kasih. Selamat siang Pak Asrofi, selamat siang kepada pendengar El Sinta semuanya. Memang kalau kita perhatikan, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Indra bahwa ruas Jalan Tol Cengkareng Batu Ceper Kunciran ini sudah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia itu per tanggal 1 April 2021 gitu. Nah, Jalan Tol Cengkareng Batu Ceper Kunciran itu memang bagian dari JOR 2 ya. Nah, untuk menjadi persyaratan penerapan tarif ini kita memiliki peraturan perundang-undangan, Mas Asrofi, bahwa kalau kita perhatikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, dan juga mengacu kepada peraturan pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang jalan tol. Di situ dinyatakan dengan jelas bahwa pemberlakuan tarif tol awal itu dihitung berdasarkan besar keuntungan biaya operasi kendaraan. Artinya delta atau besaran keuntungan dari setiap kendaraan itu dibandingkan dengan menggunakan jalan non-tol, itu pasti ada selisih, ya. Pasti ada keuntungan di situ besar. Ya. Yang kedua, sebagai dasar untuk penentuan tarif awal itu adalah berapa kemampuan bayar dari pengguna jalan. Jadi tentunya pengguna jalan itu pengguna jalan di daerah sekitar ruas jalan tol tersebut. Dan yang tidak kalah penting sebetulnya Pak Asrofi,
karena ruas jalan tol ini dibangun oleh badan usaha, maka kelayakan investasinya itulah sebetulnya yang menjadi acuan mengapa tarif aspal dihitung dan juga berapa yang akan kita kenakan kepada pengguna jalan. Karena seperti kita ketahui Mas Asrofi dan para pendengar Elsinta, bahwa membangun jalan tol ini adalah dilakukan bukan oleh APBN, tapi dilakukan oleh badan usaha, sehingga kelayakan investasi itu sangat penting. Dan sebagai informasi selanjutnya mungkin sebagai acuan daripada para pendengar supaya pendengar bisa teredukasi mungkin ya. Menurut peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2005 juga bahwa setiap jalan tol itu setiap 2 tahun itu mengalami evaluasi, Mas Asrofi. Kita evaluasi bahwa setiap 2 tahun itu akan ada penyesuaian tarif. Nah, penyesuaian tarif ini tentu memang tidak serta-merta sesuai dengan keinginan badan usaha, tapi disesuaikan dengan pengaruh laju inflasi selama 2 tahun. Jadi ini juga kita ingin mengedukasi kepada pendengar semua bahwa jalan tol itu setiap 2 tahun itu selalu ada penyesuaian tarif. Jadi supaya jangan kaget kalau tiap 2 tahun itu ada penyesuaian tarif. Iya, karena masyarakat bilang ya, naik lagi. Betul. Karena ini bukan penyesuaian tarif, tapi penerapan tarif ya pendengar ya. Kalau Anda selama ini sudah menggunakan jalan tol Cengkareng Kunciran ini dengan tarif Rp0, itu tandanya Anda diberikan privilege ya, itu dari negara untuk Anda. Ini penting banget ini Pak Nurdin. Kapan diterapkan? Berapa tarifnya Pak Nurdin? Nah, kalau kita mengacu kepada SK Menteri PUPR yang sudah keluar, kita punya SK Menteri PUPR yang dikeluarkan itu per tanggal 27 Oktober 2021 dengan nomor SK 369 itu kalau kita mengacu kepada aturan di sana disebutkan bahwa setelah 2 minggu setelah SK itu dikeluarkan 27 Oktober maka jatuhnya per tanggal 11 November 2021 pukul 00. Jadi mungkin tapi nanti kita juga melihat dari hasil sosialisasi yang sudah dilakukan oleh teman-teman Jasa Marga gitu, bahwa kita tadi sudah diinformasikan oleh Pak Indra juga ada 3 tahapan sosialisasi yang dilakukan. Dan sebetulnya kita talkshow ini adalah dalam rangka sosialisasi tahap ketiga atau tahap terakhir, yaitu menentukan kapan waktunya untuk diberlakukan tarif tol Cengkareng Kunciran ini. Berapa Pak Nurdin tarifnya Pak Nurdin? Nah, kalau sesuai dengan SK ini tadi juga sebetulnya sudah jelas di sini ya bahwa untuk golongan 1 ini yang terjauh itu 25.500 karena ini Kunciran sampai Cengkareng itu kan panjangnya 14,19 km. Kalau nggak salah per kilometernya sekitar 1.700-an. Jadi untuk jarak yang paling jauh itu kita kenakan untuk golongan 1 25.500, untuk golongan 2-nya dan golongan 3 38.000, dan untuk golongan 4 dan golongan 5 yang kendaraan-kendaraan besar itu kita kenakan tarif 51.000. Ini untuk yang rute terjauh ya. Itu masalah. Ya, make sense ya, daripada Anda nanti bermacet-macet di parameter atau juga di raya Perancis kalau orang Tangerang mau ke arah bandara tuh. Jadi lebih baik masuk ke tol saja. Kira-kira butuh berapa lama ya? Nanti saya ingin tahu lebih dalam soal itu. Ini ternyata WA, SMS banyak berkaitan dengan permintaan masyarakat. Ada yang bilang katanya tarif nggak masalah buat saya, penting jalannya nyaman. Pak Engki kemarin sudah coba, masih agak belum rata strukturnya. Apakah sudah ada perbaikan hari ini? Kata Pak Engki di Serang. Tadi Pak Budi Suwardi, saya nggak permasalahkan berapa tarifnya. Yang penting kalau lewat tol nyaman, nggak gejlak-gejluk, kata Pak Budi Suwardi Anwar. Saya ingin tahu tentang penerapan dan juga sosialisasi dari Pak Nurdin kepada masyarakat. Sejak kapan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat Pak Nurdin berkaitan dengan tol Cengkareng ke arah Kunciran ini Pak Nurdin? Kalau sosialisasi sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Indra, jadi sejak 7 bulan yang lalu, sejak diresmikan oleh Presiden juga kita sudah melakukan sosialisasi terkait dengan jalan tol Kunciran Cengkareng ini. Jadi
kita sudah lama sekali melakukan sosialisasi kepada pengguna jalan tol ini. Tetapi sejak keluarnya SK Menteri PUPR tanggal 27 Oktober, kita lebih menekankan lagi sosialisasi dilakukan secara masif. Jadi sejak tanggal 27, sejak 2 minggu yang lalu, teman-teman Jasa Marga ini sudah melakukan sosialisasi di berbagai kanal media ya. Kalau saya perhatikan sudah ada laporan ke kita juga, baik dari sosialisasi terhadap dari media cetak dan media elektronik juga sudah dilakukan dengan media-media yang mainstream sekarang ini. Jadi kita sekarang ini dalam tahap yang ketiga. Tahap finalisasi sosialisasi ya Pak Nurdin ya. Betul. Apa sih benefit dari masyarakat ketika menggunakan tol ini Pak Nurdin? Memang banyak benefit yang didapat dari pengguna jalan ya. Kalau kita perhatikan, jalan tol Cengkareng ini kan merupakan bagian dari Jakarta Outer Ring Road 2, tadi sudah disampaikan oleh Pak Eza. Nah, jadi kalau kita lihat manfaat sebetulnya, keberadaan jalan tol ini juga sebetulnya diharapkan menjadi akses alternatif bagi masyarakat Tangerang Raya sebetulnya ya, di daerah barat ini, sebagai jalan alternatif masyarakat Jawa Barat dan juga Jakarta bagian selatan untuk menuju bandara sebetulnya. Jadi menuju bandara ini teman-teman atau saudara-saudara kita dari Jawa Barat maupun dari Jakarta wilayah selatan itu tidak lagi melalui dalam kota maupun JOR, tapi bisa langsung melalui JOR 2. Artinya ini memperpendek waktu tempuh gitu kan. Nah, ini sangat menghemat. Nah, juga selanjutnya mungkin yang kita harapkan adalah bisa mengurai kemacetan lalu lintas di kota Jakarta itu sendiri. Karena sekarang sudah banyak alternatif jalan tol gitu kan. Nah, tentunya ini juga sekaligus sebagai sarana mobilitas komuter di kawasan sekitar Jakarta seperti Tangerang Raya gitu kan. Serta tentunya bisa memperlancar distribusi barang yang dilintasi lewat jalan tol ini. Tentunya pasti akan menghemat waktu. Nah, ini juga tentunya menjadi daya saing untuk daerah setempat. Jadi bisa membangkitkan ekonomi di wilayah sekitar Tangerang. Itu mungkin Mas Asro. Selamat ya untuk warga Tangerang dan sekitarnya, terutama Kunciran, Batu Ceper, Cengkareng ya. Ini lintas Jakarta Barat menuju ke Tangerang. Properti Anda akan naik nilainya. Itu yang harus kita syukuri ya, biasanya seperti itu. Nanti saya ingin tahu dari pengelola tol Cengkareng Kunciran, karena akan segera diterapkan tanggal 11 November nanti. Ini adalah salah satu keistimewaan bagi masyarakat yang tinggal di sekitaran Tangerang. Anda biasanya harus muter-muter dulu kalau mau ke bandara, meskipun bandaranya ada di Tangerang sebenarnya ya. Tapi Anda harus muter-muter. Ternyata kali ini sudah ada akses langsung menuju ke bandara. Sesaat lagi kami akan lebih dalam mengulas hal tersebut. Kami akan berikan ruang untuk Anda menyampaikan, mungkin Anda sudah coba seperti Pak Hengki warga Serang tadi, atau Anda punya masukan untuk PT Jasa Marga, misalnya butuh rambu pengaman lagi di sini dan sebagainya, boleh kok yang seperti itu ya. Silakan hubungi redaksi Radio Sinta melalui WA dan juga pesan singkat di 081 180 6543. Yang sedang menyimak kami melalui streaming, silakan Anda ambil kopi atau cemilan terlebih dahulu, saat lagi kami akan kembali. Anda masih mendengarkan Radio Talk, El Shinta News and Talk. Pendengar, Jalan Tol Cengkareng Batu Ceper Kunciran yang dikelola oleh PT Jasa Marga Kunciran Cengkareng, salah satu anak usaha Jasa Marga, akan menerapkan tarif pada 11 November 2021 pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Jalan Tol Cengkareng Batu Ceper Kunciran merupakan bagian dari jaringan Jalan Tol JOR 2 yang merupakan proyek strategis nasional sebagai salah satu alternatif dari dan menuju Bandara Soekarno-Hatta dan ke wilayah Jakarta dari kota Tangerang Raya. Sebagai gambaran untuk besaran tarif ruas-ruas Cengkareng Batu Ceper Kunciran atau tarif jarak tempuh, golongan 1 Rp25.500, golongan 2 dan 3 Rp38.000, golongan 4 dan 5 Rp51.000. Untuk mengetahui daftar lengkap tarif ruas Cengkareng Batu Ceper Kunciran yang akan diberlakukan pada 11 November 2021 pukul 00.00 waktu Indonesia Barat, Anda dapat mengakses kanal informasi resmi Jasa Marga Group di Instagram @official.jasamarga, @jasamarga metropolitan, atau Instagram PT Jasa Marga Kunciran Cengkareng atau JKC
@jkc.official. Halo, yang terhormat, yang tercinta, yang tersayang. Saya Titi Puspa, punya kabar bahagia. Saya akhirnya ikut nikah massal. Senang sekali. Apalagi nikahan ini demi kebahagiaan semuanya. Anak, cucu, keluarga besar, semuanya mendukung. Panitia di sana juga tertib. Pakai masker, pakai APD, jaga jarak pula. Bukan di hadapan penghulu, tapi di hadapan tenaga medis. Bukan pakai mas kawin, tapi pakai masker dan vaksin. Nikah massal ini, komitmen saya buat nikahkan masker dan vaksin. Sebagai wujud cinta untuk semuanya. Buat seluruh warga Indonesia, yuk segera nikah massal. Imbauan ini dibuat oleh Gerakan Pakai Masker. Anda masih mendengarkan Radio Talk, El Shinta News and Talk. Benar tahukah Anda ada tol Jor 2? Kalau Anda selama ini taunya tol Jor saja ya, itu ternyata Jor 1. Karena ada Jor 2 yang mungkin Anda sudah coba beberapa waktu yang lalu. Ini akan menghubungkan dari Cengkareng sampai nanti di sekitaran Cibitung, nanti lanjut ke arah atas ya, jadi menuju ke arah Jakarta Utara juga. Akan memutari bagian utara ke selatan, nanti ke utara lagi, melintasi Jabodetabek. Jadi bukan hanya di Jakarta saja, tapi juga di luar Jakarta juga akan dilingkari. Salah satu seksinya adalah Cengkareng Kunciran. Kali ini kami ingin tahu lebih dalam tentang kesiapan tol Cengkareng Kunciran. Nanti juga kami ingin tahu ya sebutannya apa sih kalau tol Cengkareng Kunciran itu. Kalau tol Jor, Jagorawi, kemudian tol Dalkot, tol Janger, dan sebagainya. Biasa ada nama lainnya dari tol-tol tersebut ya. Tapi untuk Anda yang mau bergabung, ingin menanyakan atau memberikan informasi berkaitan dengan tol Cengkareng Kunciran, mungkin Anda sudah coba, ada masukan untuk pengelola jasa marga, silakan Anda hubungi redaksi Radio El Shinta 081 180 6543. Ada Direktur Utama PT Jasa Marga Kunciran Cengkareng, atau biasa disebut, ini harus Anda mulai terbiasa ya, karena tol ini akan ramai mulai saat ini juga, tol JKC, Pak Dadan Waradia. Pak Dadan, ini banyak sekali pertanyaan dari masyarakat termasuk masukan. Tapi sebelum lebih dalam mengenai masukan-masukan itu, saya ingin tahu tentang kesiapan dari tol Cengkareng Kunciran. Sebutannya dulu Pak, sebelum itu Pak, ada sebutan tidak tol Cengkareng Kunciran? Ya, kalau tadi kan kalau nama perusahaannya kan sudah disebutkan oleh Mas Asrofi ya tadi ya, namanya Jasa Marga Kunciran Cengkareng ya, atau disingkat JKC ya. Tapi kalau ruasnya itu sendiri tadi ya, Cengkareng, Batu Ceper, Kunciran ya. Sementara sih kami masih menyingkatnya CBK aja. CBK, gitu, ya. Nanti belum ada kayak Janger, iya betul, Capek gitu belum ada ya. Tapi bukan CLBK ya, tapi CBK. Kira-kira seperti itu. Itu dia, kalau Anda belum terbiasa karena nama tol itu panjang-panjang Pak. Iya betul. Ya, betul. Cipali, jadi Cipanan, Palimanan, jadi Iya, Cipali. betul. Enak kan Iya. menyebutnya orang Indonesia, dipendekin semua. Iya, Bisa betul. dijelaskan Pak Dadan mengapa penerapan tarif penting bagi badan usaha jalan tol kaitannya dengan bisnis jalan tol ini Pak Dadan? Baik, terima kasih Mas Arfi. Izinkan sebelumnya saya juga menyapa ya, selamat siang, selamat sore kepada pendengar El Shinta ya. Menarik nih pertanyaannya Mas Arfi tadi ya, mungkin untuk kita ketahui bersama khususnya oleh para pengguna jalan dan juga mungkin pendengar setia El Shinta ya, bahwa pentingnya pengenaan tarif buat kami ini BUJT ya, mungkin ini sangat penting ya bagi kami ya, karena ini juga menjadi suatu kepastian buat kami terhadap pengembalian investasi kita ya, untuk pembangunan jalan tol. Sebagaimana kita ketahui ini, pembangunan jalan tol ini kita dibiayai selain oleh modal sendiri, tadi juga mungkin nanti Pak Peter bisa lebih paham lah sebagai pengamat ekonomi ya, juga kita mungkin menggunakan pendanaan melalui pinjaman sindikasi bank ya, atau lembaga keuangan lainnya gitu ya kan ya. Nah ini setelah ada penerapan tarif itu menjadi sesuatu hal yang penting bagi kami, sehingga kami punya kepercayaan diri untuk pengembalian investasinya itu sendiri gitu ya kan. Selain itu juga pengenaan tarif itu juga menjadi
penting buat kami untuk biaya operasi dan juga untuk biaya pemeliharaan ya. Pemeliharaan yang meliputi terhadap layanan transaksi ya, layanan lalu lintas, juga layanan pemeliharaan jalan tol ya, dalam rangka tentunya pemenuhan standar pelayanan minimal ya menurut ketentuan pemerintah ya, agar kualitas layanan jalan tol bisa terjaga dengan baik gitu. Itu kira-kira penjelasannya Mas Asrofi. Ya, kalau misalnya Anda selama ini menggunakan uang dari pihak lain untuk berusaha gitu ya, masa iya Anda usahanya dikasih gratis ya, kan butuh juga buka tol di tempat lain ya, iya, ya, betul, ya. Betul, setuju Pak. Itu yang harus Anda ketahui. Ini ternyata masukannya banyak, nanti saya akan baca nanti ya. Ini sudah banyak sekali, ada Pak Rialno, ada juga Pak Agus, Pak Sukirno, bahkan ada yang sudah berikan testimoni soal mencoba tol baru katanya ya. Sabar ya. Perbaikan pelayanan apa Pak yang dilakukan oleh PT CKC dalam upaya peningkatan pelayanan kepada pengguna ruas tol Cengkareng Batu Ceper Kunciran CBK ya. Baik, terima kasih Mas Asrofi. Dalam upaya kami melakukan pemenuhan ya tadi terhadap standar pelayanan minimal ya, baik sebelum atau pada masa uji coba kemarin ya, sejak April sampai nanti mungkin tanggal 10 November ya, maupun pada saat nanti akan diberlakukan tarif tol ya, upaya-upaya yang kami lakukan tentunya meliputi 3 hal tadi ya, Mas Asrofi ya. Terhadap layanan transaksi, saat ini kami sudah menyediakan 5 lajur reversible ya. Terus juga kami sudah menyiapkan layanan isi ulang saldo elektronik ya untuk mesin top up ya bagi mungkin pengguna jalan tol yang nanti mungkin saldonya kurang ya untuk membayar. Ini nanti Pak Deden bukan karena baca prompter saya, ada pendengar yang minta agar ada tempat update saldo. Oh iya. Oh baca udah terprediksi kira-kira mungkin salah satu pertanyaannya kira-kira kurang lebih seperti itu Mas Asrofi ya. Nanti juga kami juga menyediakan mobil rider ya, termasuk petugas customer service-nya ya, yang mungkin standby siap akan melayani pengguna jalan tol nanti untuk membantu tapping transaksi pada saat lalu lintas padat ya, sehingga tidak untuk mengurai kemacetan yang terjadi. Peak hour-nya nggak macet gitu ya, Pak ya? Siap, seperti itu kurang lebih Mas Asrofi ya. Nah selanjutnya terkait layanan lalu lintas juga kami sudah menyediakan ya armada layanan jalan tol ya, full 24 jam penuh setiap harinya gitu ya. Juga kami sudah memasang smart CCTV ya, setiap 500 meter baik di jalan utama jalan tol maupun di setiap gerbang tol. Nanti sudah ada smart CCTV setiap 500 meter. Terus juga kami juga memasang VMS ya di jalan utama maupun di akses masuk jalan tol, termasuk digital map ya untuk membantu pengguna jalan memantau kepadatan lalu lintas ya. Selain itu juga kami sudah menyiapkan ya petugas layanan jalan tol yang sigap, mumpuni ya, punya kompetensi yang baik ya dalam memberlakukan nanti rekayasa lalu lintas jika diperlukan ya, jika diperlukannya pada saat misalnya lalu lintas sedang padat ataupun pada suatu situasi tertentu sedang terjadi pekerjaan pemeliharaan jalan ya. Hal ini penting untuk bisa membantu pengguna jalan tetap nyaman, lancar ya dalam aktivitasnya di jalan tol. Kira-kira. Standar jasa marga lah ya, kita tahu petugasnya gercep gitu ya Pak Dedan ya. Betul. Nah, terakhir untuk layanan pemeliharaan sendiri ya, diantaranya kami juga akan selalu nanti mempertahankan kualitas jalan ya, dengan selalu melakukan eksekusi segera ya setiap ditemukannya ada lubang di sepanjang jalan tol yang kami operasikan ya. Terus juga kami akan selalu melakukan pemeriksaan perbaikan expansion joint ya pada sambungan jembatan ya. Juga penataan landscape rutin kami akan selalu kami kerjakan. Juga nanti juga pemasangan lampu LED ya untuk sebagai penerangan jalannya. Terakhir juga nanti kami juga melakukan pemeliharaan kondisi drainase ya. Nah, hal ini juga perlu kami sampaikan ya, dalam hal ini selain hanya drainase biasa juga kami juga mengembangkan yang namanya istilahnya tuh font tampungan air ya di sepanjang ruas jalan tol CBK tadi ya. Kurang lebih kami sudah mengembangkan 19 tampungan air ya, font tampungan air ya. Dan ini kami lakukan ya bekerja sama dengan Dinas PUPR Tangerang ya, bentuk sinergi ya dalam mengurai bantu masalah banjir di sana ya. Banjir di sana. Apalagi kita tahu Pak, Kunciran, Batu Ceper itu wilayah yang termasuk rawan. Ya. Nah, nanti kita udah antisipasi dengan tadi ya pengembangan pon tampungan air tadi. Ke depan mau diapakan Pak? Mungkin mau dipasang sky garden atau apa mungkin ya? Ini hanya saya saja mikir. Betul, ya. Apa mau dikemanakan ini Pak? Ya. Tampungan air, betul. Ke depan nanti akan ada mungkin inovasi baru dari tol
Selain itu juga mungkin CBK ya. CBK ini juga dalam konteks kita juga sebetulnya di ruas yang sudah ada sekarang ini kita juga sudah melakukan penerapan teknologi pendukung ya nanti ya untuk peningkatan kapasitas dan keselamatan jalan ya. Dalam hal ini sudah ada crash cushion ya nanti fungsinya nanti mungkin pada suatu ketika mungkin ini tidak diharapkan ya bagi setiap pengguna jalan ya, siapa tahu nanti mungkin ada hilang kendali misalnya karena remblong, kita sudah mulai menyiapkan di titik-titik tertentu mungkin yang crash cushion ya, jadi mungkin pengguna jalan bisa mengarahkan kendaraannya ke situ karena udah ada pengaman di crash cushion tersebut nanti ya mungkin ya. Nah selain itu juga kami juga sudah namanya juga menyiapkan di guardrail-guardrailnya agak berbeda dengan kebanyakan guardrail yang ada di jalan tol lainnya, yang kami mungkin konsepnya sudah menggunakan tribeam guardrail gitu ya kan ya. Jadi dari sisi fatalitas kecelakaannya ini lebih terkendali gitu ya, yang beton-beton gitu Pak. Nah ya artinya tuh guardrail biasa besi tapi sudah nanti langsung ujungnya tuh tidak sendiri ya, tapi sudah nyambung terhadap join ininya. Iya betul. Nah yang terakhir juga kami juga udah menyiapkan sound barrier ya nanti untuk antisipasi polusi suara. Biasanya kan kalau jalan tol melewati perumahan itu kan suaranya cukup bising. Nah kami udah menyiapkan sound barrier ya nanti otomatis nanti untuk perumahan sekitar diharapkan jadi nggak ada suaranya itu tidak terlalu mengganggu gitu ya. Iya kurang lebih seperti itu. Nah ini mungkin nilai-nilai tambah yang sudah kami lakukan dan hal ini menjadi pilot project sebetulnya di jalan tol, dan mudah-mudahan nanti juga dari Kementerian PUPR ya mudah-mudahan nanti bisa diimplementasikan di ruas-ruas lainnya. Ngomong-ngomong ada rest area nggak Pak di tol C? Rencananya ke depan ada. Nanti saat ini memang kita masih tahap pembebasan lahannya, Mas Asrofi ya. Insya Allah nanti mungkin di tahun 2022 kita sudah mulai melakukan pengembangan untuk rest areanya. Aduh mantap kali ya, sudah ada. Dan insya Allah rest areanya ada di 2 titik sebetulnya, jalur A dan jalur B ya. Artinya nanti artinya baik yang ke arah bandara maupun sebaliknya nanti ada rest areanya. Jadi Kunciran menuju ke arah Cengkareng ya. Kalau selama ini Anda sudah menggunakan tarifnya Rp0, ini banyak sekali ternyata yang sudah mencoba. Ada bahkan yang minta dibangun rest area. Kayaknya benar deh Pak Dadu ini baca prompter saya, padahal prompter saya ke arah saya ya. Pak Taufik di Jakarta minta dibangun rest area. Sudah dijawab tadi ya Pak Taufik ya. Ini berkaitan dengan nilai ekonomi dan sebagainya, Pak Peter lebih tahu. Tapi saya akan bacakan dulu soal masukan masyarakat dulu Pak Dadan berkenan ya. Ini ada saran dari Pak Realino. Exit Kunciran yang masuk ke Alam Sutra Pak tolong katanya. Ini berarti tol Janger dong Pak ya. Ada juga Pak Agus di Tanah Kusir. Saya minta untuk bisa antisipasi kecelakaan yang fatal. Apakah ada pembatas yang dengan menggunakan beton? Jangan sampai digunakan karena bisa bahaya, kata Pak Agus di Tanah Kusir. Tadi sudah disebut Pak ya pembatasnya, pengamannya. Ada ya nanti. Jadi beda kan tidak menggunakan beton-beton seperti itu? Bentuk teknologinya tuh nanti ada yang crash cushion ini. Tolong jelaskan crash cushion-nya itu apa Pak, biar beda Pak. Ini untuk pertanyaan dari Pak Agus tadi ya di Tanah Kusir ya. Ya artinya nih ada semacam barrier sebetulnya sih hampir semirip beton ya, tapi dipadukan nanti itu dengan penggunaan tabung air ya, untuk meredam tumbukannya nanti ya. Teknologinya itu menggunakan tadi ada tabung airnya gitu loh. Memperkecil kerusakan karena ada air itu ya. Artinya fatalitas dampak akibat benturan tadi. Itu ya Pak Agus menjawab. Ini ada juga Pak Sukirno di Tangerang. Pintu tol yang di Kunciran kurang banyak Pak, karena sudah mulai panjang antrean. Kalau cuma 3 gerbang pasti akan terjadi kemacetan baru nanti di Tangerang katanya Pak Sukirno. Sudah coba lewat tol baru ini waktu mau ke bandara asik kata Pak Sukirno. Ya mungkin memang untuk pengembangan gerbang memang agak sulit ya karena lahannya terbatas. Mungkin solusi yang kami nanti akan antisipasi untuk mengatasi kepadatan tadi yang sudah kami sampaikan di sebelumnya tadi melalui mekanisme mobile reader gitu ya kan. Nanti ada petugas-petugas kami nanti yang secara proaktif ya untuk mengurai kemacetan di gerbang tadi, pelaksanaan transaksinya tuh bisa jemput bola gitu ya, kira lebih seperti itu. Itu ya, pasti petugasnya banyak kok. Ya. Ini juga satu pernyataan dan termasuk mencoba ini Pak Hengki testimoni. Saya sudah coba kemarin-kemarin di tol baru ini. Sebagian jalan belum merata, mohon diperbaiki katanya. Sudah diperbaiki belum Pak? Ya, terima kasih Pak Engki. Sebetulnya kerusakan itu telah diinventarisir. Saat ini sedang dalam proses perbaikan Pak. Ya, karena kan mungkin perbaikan seperti itu kan tidak serta-merta langsung cepat ya. Tapi prosesnya sudah kita lakukan untuk saat ini dalam tahap perbaikan.
Itu dia ya. Yang lainnya nanti saya akan recap ya. Kalau belum terbaca pasti akan dijawab kok dan terus ditanggapi. Di sini ada direkturnya, pasti nggak mungkin nggak ditanggapi ya. Saya ingin tahu tentang kalau soal ekonomi, Pak Peter ini adalah juaranya. Saya dulu nggak tahu apa-apa soal ekonomi, tapi Pak Peter menjadi guru saya untuk ngajarin saya soal ekonomi ya Pak Peter ya. Pak Peter, uraiannya panjang sekali Pak Peter berkaitan dengan tol dan dampak ekonominya. Tapi masyarakat biasa ngomong gini, tol mah cuma buat orang kaya. Katanya seperti itu Pak Peter. Tapi benar tidak tol itu hanya untuk orang kaya? Selintas terpikirnya hanya untuk orang kaya. Karena yang dibayangkan adalah yang menggunakan tol adalah mereka yang punya mobil, ya, sehingga yang memanfaatkan, yang menikmati dari jalan tol itu adalah orang kaya. Tetapi pada kenyataannya tidak. Karena jalan tol itu kan mengangkut tidak hanya mobil pribadi, tetapi angkutan barang, angkutan publik, ya, bus-bus, dan itu membantu semua. Nah, dan yang paling utama adalah tadi ya, mungkin kita semua udah tahu ya, bagaimana jalan tol itu juga membuka area, ya, membuka daerah-daerah yang selama ini tertutup, tidak terakses, sekarang itu terbuka. Dan ketika dia terbuka, maka yang akan tumbuh adalah daerah-daerah di sekitarnya, di sekitar tol. Jadi manfaat dari jalan tol tidak hanya bagi yang mengendarai masuk ke jalan tol, tetapi daerah di sekitarnya jalan tol itu juga akan tumbuh. Dan tumbuh berkembangnya daerah di sekitar jalan tol ini tidak hanya dinikmati oleh orang kaya, tetapi juga orang-orang yang mungkin selama ini tidak menikmatinya. Ya. Harga lahan, harga daerah-daerah di sekitar jalan tol itu akan tumbuh. Dan ini dinikmati oleh tidak hanya orang kaya, tetapi juga mereka yang mungkin... Jadi ekonomi ini sirkular ya, meskipun tidak naik tol, tapi juga dapat manfaat dari nilai tambah ekonomi dari tol itu. Saya kira begitu, banyak yang memanfaatkannya seperti itu. Ya. Saya mungkin misalnya, ya, saya punya lahan daerah di Cimanggis. Ya. Dulu sebelum ada jalan tol, daerah itu nilainya murah, ya, karena ya tidak ada akses ke sana. Iya. Masih banyak kebun dulu ya, ya, kebun dan tidak harganya murah sekali, tidak berharga lah ya. Tetapi ketika jalan tol sudah merambah ke sana, sudah masuk ke sana, sehingga daerah-daerah itu mulai tumbuh berkembang, banyak perumahan-perumahan, ya, dan itu menciptakan aktivitas ekonomi, pabrik-pabrik bertumbuhan, ya, yang menikmati tidak lagi hanya orang kaya, tapi semua orang ikut menikmati. Harga-harga lahan, harga-harga di sana ikut tumbuh ya sesuai dengan perkembangan dari aktivitas ekonomi di sana. Jangan-jangan Pak Peter sudah mulai sudah ancang-ancang mau investasi daerah Cimanggis atau daerah Cinere ini ya. Itu juga nanti ada tol Jor juga soalnya Pak. Nah itu yang juga perlu kita siapkan. Bukan siapkan, yang sangat kita apresiasi dari gerak cepatnya Jasa Marga, ya. Dari gerak cepatnya pemerintah membangun jalan tol. Ya. Dulu kita menunggu Jor 1 itu lama sekali terwujud. Iya, betul. Ya. Ini kayaknya baru kemarin tuh rencana mau bikin Jor 2. Pak Jokowi emang cepet ya. Kok tahu-tahunya Jor 2-nya udah mau nyambung ini. Ya. Ini mau nyambung udah sedikit-sedikit. Si Bitung udah gitu ya. Cinere Serpong mungkin ya yang masih agak terhambat. Betul. Saya kira sebelum tahun 2024 kayaknya Jor 2 udah selesai. Dan itu saya kira ya kita harus apresiasi ya. Upaya pemerintah yang secara sungguh-sungguh untuk mewujudkan, mempercantik ya, dan kemudian memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Jabodetabek. Ya. Kita yang menikmati, bukan orang lain, kita yang menikmati. Orang Kunciran dan Tangerang pada umumnya biasanya Tangerang Kota disebut sebagai kepala naga, tapi selama ini kepalanya nggak bisa kemana-mana karena jalannya nggak ada katanya. Ya. Nah, nanti saya ingin tahu soal teori itu, tapi yang sudah mengirimkan WA dan juga pesan singkat, sesaat lagi ya, mohon bersabar. Kami mohon waktu untuk break sekali lagi aja. Yang sudah mengirimkan WA, ini berkaitan dengan testimoni dan sebagainya, boleh kok ya, masukan dan sebagainya boleh. Karena Jasa Marga terbuka akan masukan-masukan Anda. Kalau Anda tidak memberikan masukan, Jasa Marga tidak tahu apa masalahnya. Silakan hubungi Elsinta di 081 180 6543. Sesaat lagi kami akan segera kembali. Anda masih mendengarkan Radio Talk, Elsinta News and Talk. Menemani keceriaan Anda bersama keluarga di akhir pekan, Elsinta menghadirkan aneka program berita dan informasi. Info Traffic Weekend,
liputan dan wawancara langsung tentang arus lalu lintas dan kondisi jalan raya di sekitar lokasi wisata. Di kawasan jalur wisata Pasuruan sebagai gerbang tol Cikarang masih didominasi kendaraan luar kota Bandung. Cuaca saat ini Setiap Sabtu dan Minggu, mulai dari edisi pagi hingga edisi sore. M-Pro Weekend, majalah udara yang berisikan rangkuman berita penting dan menarik, nasional dan internasional selama sepekan. Situasi di distrik Kibirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengeluarkan arahan kepada jajarannya agar Pukul 5.30 dan 18 WIB setiap hari Sabtu dan Minggu. Catatan Presiden RI. Kumpulan selama seminggu kegiatan kerja Presiden Republik Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri. Presiden Jokowi meresmikan pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik pertama di Indonesia. Setiap hari Sabtu dan Minggu, pukul 12 dan 20 WIB. Nikmati akhir pekan yang penuh informasi bersama radio dan media sosial El Shinta. Anda masih mendengarkan Radio Talk, El Shinta News and Talk. Semakin seru dan semakin hangat ternyata perbincangan kita, bukan hanya soal tol Tangerang saja ya, tapi ternyata tol itu banyak sekali yang salah anggap ternyata kita. Kena gusur tol katanya nggak mau. Kata siapa? Banyak orang yang minta berharap tanahnya kena gusur tol katanya. Ada Pak Kuncoro yang memberikan masukan, ini jalan yang ada tanah merahnya selepas truk tanah yang arah ke bandara harus segera dibersihkan tuh katanya. Kalau sekarang mungkin nggak ada kali ya, nanti saya tanyakan ke Pak Dadan soal itu ya. Ada juga Bu Lauren katanya kalau harga dari tarif dari Batu Ceper ke bandara berapa ya, itu jarak terdekatnya. Tadi sudah ada sebenarnya tarif terjauhnya untuk kelas satunya ya, atau golongan satunya itu 25.000 sekian ya Bu Lauren ya. Nanti lebih dekatnya Pak Dadan biar jawab nanti. Tapi saya ingin ke Pak Peter dulu deh. Tangerang sebagai pemilik kepala dari Naga alias Jabodetabek nggak bisa kemana-mana. Terkungkung banjir kalau hujan, jalannya kecil, tapi katanya jadi kepalanya naga. Manfaatnya apa dengan adanya tol ini nih Pak Peter? Saya belum pernah membayangin kepala naga, tapi intinya begini. Daerah di ujung dari tol Kunciran Cengkareng ini, setahu saya adalah daerah yang belum tereksplorasi. Ya, kita mungkin tidak banyak yang tahu apa potensinya, apa yang ada di sana. Ya. Tetapi dengan adanya tol ini, saya kira semua potensi yang ada di sana sekarang ini akan mulai itu digarap, ya, mulai akan muncul. Masyarakat yang ada di sana akan bisa memanfaatkan sepenuhnya keberadaan tol ini. Setahu saya sekarang sudah mulai tumbuh banyak perumahan di sana. Berarti akan mulai banyak aktivitas ekonomi. Apartemen juga sudah mulai kelihatan. Apartemen akan mulai muncul di sana. Jadi tol ini membuka harapan baru, ya. Akan banyak sekali kegiatan ekonomi yang akan memberikan manfaat kepada masyarakat di Tangerang. Ya, kalau diistilahkan sebagai kepala naga, dia akan muncul sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah Tangerang. Jadi keluar jenggernya nanti ya, bisa cantik nanti Tangerang. Kita tahu Kunciran katanya daerah-daerah yang biasanya ditinggali oleh kelas-kelas menengah lah ibaratnya. Kelas menengah menuju ke arah bawah, bukan yang elit ya, karena Tangerang ada Alam Sutra, ada wilayah lain. Berarti akan bisa saja berubah drastis daerah Kunciran, Batu Ceper, dan sekitarnya, Pak? Saya perkirakan begitu, karena biasanya lahan-lahan yang tumbuh cepat itu adalah ketika lahannya itu adalah lahan baru, yang bentangnya masih luas, sehingga bisa dilakukan pembangunan perumahan-perumahan yang tanda kutip skala besar. Dan ini akan memicu ya, yang kecil-kecil juga akan muncul. Sehingga tidak heran kalau apalagi kita tahu kalau di ininya kan ada PIK 2. Ya. Saya perkirakan ini benar-benar daerah baru yang akan berkembang yang jauh lebih cepat dibandingkan daerah lain nantinya. Cocok nyari properti di sana berarti ya? Kalau mau beli sekarang. Beli sekarang. Karena Senin depan naik ya. Ini sudah Senin soalnya. Kalau diluaskan Pak, baik dari Cengkareng sampai nanti ke arah Cilincing, apakah ini untungnya seperti apa? Itu hitungannya deh. Tangerang saja sudah dihitung
tinggi banget. Nanti kalau sudah interlink JOR 2 nanti bagaimana Pak? Nah ini yang benar-benar kalau saya tadi menyampaikan yang kita kasih selamat tidak hanya masyarakat Tangerang sebenarnya. Yang harus kita kasih selamat itu adalah masyarakat Jabodetabek. Karena coba bayangkan kalau kita lihat peta Jakarta sekarang ini perubahannya luar biasa. Kita punya lingkar dalam, kita punya JOR 1, kita sekarang punya JOR 2. Lingkar lebih luar ya? Yang lingkar luarnya itu cakupannya luar biasa luas, ya, menghubungkan daerah-daerah yang selama ini tidak pernah kita bayangkan bisa terhubungkan dalam waktu yang sangat singkat. Katanya remote gitu ya? Ya, remote tapi kita bisa akses dengan waktu yang sangat singkat. Ya, saya misalnya dari Pasar Minggu tadi ke sini, ya, hanya dalam waktu yang sangat singkat, ya, tidak sampai 1 jam. Ya, itu tidak terbayangkan kalau kita lakukan dulu. Nah, itu akan terjadi di masa yang akan datang. Teman kita yang di Cimanggis mau ke Batu Ceper misal? Batu Ceper itu mungkin tidak sampai 1 jam, hanya 30-45 menit. Waduh. Itu indah sekali saya kira. Cimanggis Pak ya, mau ke arah Lenteng Agung saja sudah mungkin 2 jam ya. Lenteng Agung nanti ke Pondok Indah mungkin butuh waktu 1 jam. Pondok Indah ke arah Pesing nanti butuh waktu 1 jam. Pesing ke Batu Ceper 1 jam. Kira-kira 5 jam Pak seharusnya. Nah sekarang bisa 30-45 menit kalau seandainya tol ini sudah tersambungkan. Kata siapa bayar mahal tapi nggak dapat nilai. Karena ada nilai ekonomi ya. Waktu adalah uang, benar Pak? Waktu adalah uang. Dengan sebenarnya utamanya lagi adalah dengan terhubungnya, makanya itu kan peluang-peluang ekonomi yang muncul. Bukan hanya sekedar kita ngomongin waktu adalah uang, tetapi banyak sekali peluang-peluang ekonomi yang bisa kita ciptakan dengan adanya konektivitas, mobilitas antara satu titik dengan titik lainnya di kisaran Jabodetabek. Jangan tutup mata dengan tol ya. Ini menjawab pertanyaan tadi nih Pak Dadan, ada pertanyaan dari Bu Lauren. Tarif tol Pak. Mohon diulang lagi Pak Dadan, tarif tol tadi Pak Dadan, karena Bu Lauren menanyakan soal tarif tol Pak Dadan. Ya, kalau tarif tol kan tadi udah disampaikan ya, kalau untuk jarak terjauh ya, mulai dari Cengkareng sampai Kunciran itu tadi kan untuk golongan 1 kan 25.500 ya. Tetapi kalau kita lihat di daftar tarif yang udah nanti kita dalam sosialisasi nanti kita akan sampaikan, memang tarif terendah kita ini yang terdekat itu adanya di nilai 2.500 ya, dari kisaran 2.500 sampai 25.500. Nah, kalau itu masuk kategori jarak terdekat, berarti akan kena sekitar 2.500. Kalau jarak terdekat ya. Jarak terjauhnya baru ya, ya itu ya, betul. 25.000. Ya, betul. Ini soal tanah-tanah bekasan proyek mungkin Pak ya, sudah di... Ya, sebetulnya sih itu mungkin karena selama periode 0 rupiah ini kan memang nih masih banyak truk-truk yang berhenti di bahu jalan ya. Mungkin saat ini kita udah melakukan penertiban oleh patroli-patroli kami ya, nanti diharapkan ke depan sudah mulai lebih tertib gitu ya. Kan ini mungkin tanah-tanah itu bawaan dari truk-truk sebetulnya yang berhenti di bahu jalan gitu ya. Dan hal ini sudah dalam karena sekarang sudah ada penerapan tarif ya, pengguna harus nyaman ya Pak ya. Nyaman, betul itu Pak. Dia. Itu akan jadi perhatian kami. Komitmennya Pak agar masyarakat ya yang masih boleh memberikan masukan dan sebagainya. Gimana Pak komitmen ke depan untuk memberikan pelayanan paripurna ini sesuai dengan apa yang dimaui oleh PT Jasa Marga lebih luas Pak? Kira-kira akan memberikan sarana apa untuk masyarakat membuat sarana komunikasi dengan Jasa Marga Pak? Baik Pak, tentunya kami juga akan selalu memperhatikan ya, akan selalu ini terhadap keluhan komplain dari pengguna jalan yang nanti bisa disampaikan aja melalui call center Jasa Marga khususnya ya 14080 maupun kalau terkait ruas CBK nanti bisa melalui media sosial kami, Instagramnya @jkt.official nantinya gitu ya. Kalaupun Anda masih agak bingung ya, silakan telepon El Sinta. Biasanya orang di jalan tol juga nelponnya El Sinta dan El Sinta nelpon Jasa Marga juga. Hampir sama sebenarnya ya. Saya ingin ngecek dulu ini Pak Endra, apakah masih di sana Pak Endra? Iya. Masih. Ya Pak Endra. Terakhir Pak Endra mau disampaikan ke masyarakat Pak Endra berkaitan dengan tol Cengkareng Kunciran ini Pak Endra. Baik Mas Asrofi dan para pendengar El Sinta, mudah-mudahan dengan apa yang tadi kami sampaikan dari Jasa Marga, kemudian dari Pak Peter dan juga dari BPJT itu melengkapi informasi kita semua ya. Artinya apa yang kita lakukan ini memang semata-mata untuk meningkatkan pelayanan publik, dan memang pelayanan publik ini banyak bentuknya, salah satunya adalah jalan tol. Mudah-mudahan dengan berkembangnya sistem perkotaan di Jabodetabek ini juga bisa diimbangi dengan kecepatan pembangunan infrastruktur. Memang kita harus bersama-sama membangun infrastruktur ini, tidak bisa dengan pemerintah sendiri, tapi bersama dengan masyarakat, bersama dengan investor,
bersama dengan Jasa Marga dan juga yang lain ya, para operator dan para pendukung kontraktor. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu layanan publik yang semakin membantu masyarakat tumbuh berkembang. Ya, kita betul-betul bisa memanfaatkan setiap potensi wilayah yang ada di Jabodetabek ini hingga punya nilai tambah, kita lebih produktif, kemudian kita juga bisa lebih optimal memanfaatkan potensi-potensi ekonomi tadi. Jadi saya kira ini adalah sebuah bentuk dari layanan publik yang nanti terus akan kami tingkatkan. Dan tadi berbagai catatan yang juga disampaikan oleh publik itu akan ditindaklanjuti ya oleh kawan-kawan di Jasa Marga, dan kami juga akan mengawasi terus bagaimana nanti Jasa Marga bisa betul-betul memenuhi SPM-nya. Sehingga ini bisa dari sisi publik dan juga dari sisi pemerintah sama-sama melakukan pengawasan terhadap kinerja dari operator. Saya kira itu. Ya, demi kebaikan kita semua ya, soalnya ada Pak Nurdin ini. Pak Nurdin, apa pesan kepada masyarakat berkaitan dengan tol Cengkareng Kunciran, Pak Nurdin? Baik, terima kasih Pak Asrofi dan kepada pendengar Elsinta semua. Ya, dengan mulai nanti diberlakukannya tarif mulai tanggal 11 November pukul 00 nanti mungkin ya. Ini kita juga berharap masukan-masukan dari para pengguna jalan terhadap standar pelayanan minimal yang dilakukan oleh Jasa Marga ini. Jadi kami berharap juga bukan hanya kepada publik tapi kepada badan usaha jalan tol ini juga kami menekankan bahwa pemenuhan SPM ini mutlak. Jadi pemenuhan SPM ini ada 8 item yang harus ditindaklanjuti atau dicermati, harus dipenuhi oleh badan usaha ini. Jangan sampai pelayanan standar pelayanan minimal ini tidak terpenuhi. Karena pada prinsipnya adalah SPM ini harus terpenuhi setiap saat. Contohnya tadi ada yang usulan katanya jalannya masih bergelombang. Kami berharap sebelum tanggal 11 ini jalan-jalan yang kelihatan masih kurang rapi, tolong dirapikan. Karena nanti sebelum tanggal 11 tentunya BPJT akan melihat lagi kondisi di lapangannya seperti apa, apakah sudah bisa dilakukan pentarifan tanggal 11 itu. Dan kami berharap mungkin teman-teman pengguna jalan juga dalam rangka memasuki jalan tol ini juga yang kami himbau adalah tertib berlalu lintas di jalan tol. Jalan tol ini bukan arena sirkuit untuk kebut-kebutan, tapi pahami bahwa di jalan tol itu juga ada kecepatan minimal dan kecepatan maksimal yang harus dipenuhi. Yeah. Kita punya peraturan pemerintah dan kita juga peraturan Menteri Perhubungan terkait batas kecepatan kendaraan di jalan bebas hambatan. Jadi di jalan bebas hambatan jangan ngebut ya, jangan keluar dari batas kecepatan maksimal ataupun juga minimalnya. Nanti biar saya sentil Pak Nurdin kalau ada yang ngebut-ngebut ya di jalan tol Pak Nurdin. Tolong diingatkan sekali. Baik Pak Nurdin. Pak Nurdin terima kasih, Pak Endra juga makasih, Pak Peter terima kasih ya Pak Peter. Pak Dadan, jangan sampai bosan main ke Elsinta. Dan juga untuk Anda pendengar Elsinta, terima kasih. Masukan-masukan Anda masih kami tampung kok ya. Silakan Anda kirimkan saja ke 081-180-6543. Pasti akan diberikan tanggapan oleh PT Jasa Marga. Saya Asrofi, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.